Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhamma piti sukang seti vipassanena cetassa. Arya pawadite dhamme sada ramati panditoti. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam kegiatan sebulan pendalaman Dhamma yang sudah lebih dari 10 tahun kita adakan setiap kali menjelang datangnya Tri Suci Waisak. Di zaman Sang Buddha ada seorang upasaka yang sangat kaya. Ia juga memiliki kedermawanan yang luar biasa. Nama aslinya adalah Sudatta. Karena dia suka memberi makan kepada mereka yang lapar, masyarakat menjulukinya Anathapindika, yang artinya pemberi makan kepada mereka yang lapar. Anathapindika mulai mengenal Sang Buddha ketika dia melakukan perjalanan dagang dari Sawati ke Rajagaha. Jadi kekayaannya itu diperoleh dari usaha dagang. Di Rajagaha ada yang mengatakan ini sepupunya, tapi ada juga yang mengatakan ini adik iparnya. Kalau Anathapindika datang ke Rajagaha, ia tinggal di rumah sepupunya atau adik iparnya ini. Satu kesempatan ketika dia datang, keluarga itu tidak menyambut sama sekali. Tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Padahal informasi sudah disampaikan, Anathapindika mau dagang di Rajagaha. Anathapindika bertanya-tanya, ada apa ini? Kok tidak seperti biasa? Enggak ada yang nyambut sama sekali. Semuanya sibuk. Anathapindika berpikir, oh mungkin besok mereka akan mengundang raja datang ke rumah ini. Atau mereka akan mengundang bangsawan datang ke rumah ini karena ada kesibukan yang luar biasa. Maka segera Anathapindika mencari saudaranya itu dan bertanya, ada apa? Kok tumben saya enggak disambut? Biasanya kalau saya datang saya pasti disambut. Ya maaf, kami sedang mempersiapkan karena besok kami mengundang Sang Buddha makan di rumah ini. Ketika Anathapindika mendengar kata Buddha, dia seolah-olah tidak percaya. Apa yang kamu bilang? Ada Buddha? Iya, ada Buddha. Beneran ada Buddha? Iya beneran. Aku pengen ketemu. Besok saja. Sekarang sudah maghrib. Sebentar lagi gerbang kota yang menuju hutan Sitawana tempat Sang Buddha berada sekarang ditutup. Apalagi jalan ke arah hutan Sitawana juga lewat kuburan. Ya, maka Anathapindika pun diarahkan ke kamar yang biasa dia tempati di rumah tersebut. Bapak Ibu sekalian, malam itu Anathapindika tidak bisa tidur dengan pules. Karena keinginannya untuk ketemu Sang Buddha begitu kuat. Ya kan, kalau kita juga begitu kan?
Kalau pengen apa-apa pasti gak bisa pulas tidurnya, harus nunggu besok. Gelisah, ya, gelepak sono, gelepak sini, gelepak sono, gelepak sini. Nah, Anatapindika juga demikian. Malam itu dia sampai terjaga 3 kali. Dan ketika terjaganya yang ketiga, waktu sudah subuh. Dia segera keluar dari kamarnya. Dan ketika dia keluar dari kamarnya, ternyata pintu-pintu rumah di rumah tempat dia menginap semuanya sudah terbuka, dibuka oleh para dewa. Anatapindika pun segera menuju gerbang kota, dan semua pintu gerbang kota pun ternyata sudah dibukakan oleh para dewata. Dia segera mencari jalan menuju gerbang kota yang mengarah ke hutan Sitawana di mana Sang Buddha berada. Dan ketika Anatapindika melewati gerbang yang mengarah ke hutan Sitawana, dia agak ragu. Kenapa? Lewat kuburan. Ya. Nah, saat dia dilanda keraguan, ada Yaka yang pada kehidupan lalu adalah saudaranya, memberi semangat. Jangan takut perumah tangga, jangan takut. Aku akan menerangi jalanmu menuju Sang Buddha. Ayo teruslah melangkah, teruslah melangkah. Ya, maka Anatapindika pun menuju jalan ke hutan Sitawana di mana Sang Buddha berada. Saat itu Sang Buddha sedang meditasi jalan. Ketika mengetahui kedatangan Anatapindika, Sang Buddha menyapa Anatapindika dengan nama aslinya. Kemarilah Sudatta. Anatapindika pun mendekat dan Sang Buddha memberikan khotbah bertingkat. Yang dalam istilah Dhamma itu disebut panca anupubikata. Ya, khotbah awal yang memang biasa Sang Buddha berikan kepada para perumah tangga untuk menggembirakan batin mereka dengan Dhamma. Yang isinya tentang dana, tentang sila, tentang kebahagiaan meninggalkan keduniawian, tentang bahayanya memuaskan nafsu keinginan, dan tentang kebahagiaan surga. Setelah mendengar Dhamma, batin Anatapindika menjadi semakin gembira. Dia bersiap untuk menerima ajaran selanjutnya, yaitu 4 kebenaran mulia. Duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan untuk melenyapkan duka. Dan di akhir khotbah, Anatapindika pun mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Lalu dia mengundang Sang Buddha untuk menerima dana makan dari tangannya esok hari. Karena hari itu adalah saudaranya. Dia pun kemudian pamit kembali ke rumah saudaranya. Sampai di rumah saudaranya, Anatapindika cerita. Saya ngundang Sang Buddha, saya sudah ketemu Sang Buddha, saya ngundang Sang Buddha besok makan di sini. Oh kalau gitu saya pinjemin kamu. Gak usah, saya ada. Bahkan ketika Raja Bimbisara, Raja Magadha mendengar bahwa Anatapindika mengundang Sang Buddha, Raja Bimbisara pun bermaksud untuk memberikan pinjaman kepada Anatapindika, tapi dia menolak. Maka di keesokan harinya Anatapindika pun menghaturkan makanan kepada Sang Buddha dan para biku. Setelah Sang Buddha selesai makan, Anatapindika pun kemudian mengundang agar Sang Buddha mau berkunjung ke Sawati. Sang Buddha menerima undangan tersebut. Maka setelah urusan dagangnya selesai, Anatapindika kembali Raja Gaha ke Sawati. Sepanjang jalan dia mengabari sahabat-sahabatnya, kerabatnya, nanti Sang Buddha akan lewat jalan ini. Persiapkan tempat untuk beliau dan para biku bermalam. Persiapkan dana makan dan dana minum untuk Sang Buddha dan para biku. Ya, akhirnya ketika Anatapindika sampai di Sawati,
dia pun mencari lahan yang tepat untuk tempat tinggal Sang Buddha. Dia ingat pesan Sang Buddha bahwa Tathagata menyenangi tempat yang tenang dan sunyi. Ya, cari ke sono, cari ke sini, cari ke sono, cari ke sini. Tempat yang dimaksud belum juga ketemu. Sudah muter-muter kota Sawati, belum juga ketemu. Hingga akhirnya ketika melewati sebuah jalan, oh kayaknya tempat ini cocok. Dicari tahu, punya siapa ya? Ternyata ini milik Pangeran Jeta. Wah, berat lawannya. Kenapa? Anaknya raja yang punya. Ya. Tapi karena Anathapindika merasa tempat ini adalah tempat yang cocok untuk tempat tinggal Sang Buddha dan para biku, maka dia pun beranikan diri untuk menghadap Pangeran Jeta. Bertanya apakah tanahnya dijual atau tidak. Ketika Pangeran Jeta ditemui Anathapindika dan ditanyakan, "Pangeran, tanahnya dijual enggak?" "Gua." Ya. Ya. Terus ditanya terus. Ya, Pangeran Jeta akhirnya kesal juga. "Dijual. Asal kamu tutupi tanah ini dengan hamparan kepingan uang emas." Sanggup? Sanggup. Nah, ketika Anathapindika sudah menyanggupi, nggak jadi. Akhirnya ini dibawa ke pengadilan. Ya. Nah, pengadilan memenangkan Anathapindika. Kenapa? Karena Pangeran Jeta sudah buka omongan dan Anathapindika sudah menyanggupi. Maka setelah proses itu Anathapindika segera menyuruh para pegawainya mengeluarkan karung-karung kepingan uang emas miliknya dari gudang harta. Dia tutupi hamparan tanah Pangeran Jeta itu dengan kepingan uang emas. Pangeran Jeta pengen melihat beneran gak ya? Maka dia pun mendatangi lokasi. Dan ketika dia lihat, sudah 2/3 ditutupi dengan emas. Dia jadi bertanya-tanya, buat siapa ini sebenarnya dibeli dengan cara seperti ini? Anathapindika mengatakan bahwa tempat ini akan digunakan untuk tempat tinggal Sang Buddha dan para biku. Ketika mendengar kata Buddha, Pangeran Jeta kemudian mengatakan, "Udah, stop. Sepertiganya saya yang dana. Enggak usah semuanya ditutupin lagi dengan kepingan uang emas." Makanya wihara itu kemudian diberi nama Jetawana Anathapindika Arama. Ya, yang sampai sekarang masih ada di Sawati. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Anathapindika memiliki seorang istri dan 4 orang anak. 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki. 3 anak perempuannya sudah mengenal Dhamma. 2 mencapai tingkat kesucian Sotapanna. 1 mencapai tingkat kesucian Sakadagami, lebih tinggi daripada tingkat kesucian Anathapindika. Nah, anaknya yang mencapai Sakadagami ini meninggal lebih dulu daripada Anathapindika. Ketika akan meninggal, diundang para biku untuk baca parita. Anathapindika mengatakan, "Pergilah dengan ikhlas, dengan batin yang tenang." Anaknya itu menjawab, "Iya adikku." Nah, ini membuat Anathapindika menjadi gelisah. Jangan-jangan anak saya meninggal dalam keadaan kesurupan. Udah tahu saya bapaknya, kenapa saya dipanggil adik? Akhirnya ditanyakan kepada Sang Buddha. Sang Buddha Maha Tahu. Maksud kalimat adik yang ditujukan anak Anathapindika untuknya adalah karena anaknya Anathapindika ini tingkat kesuciannya lebih tinggi daripada tingkat kesucian ayahnya. Itulah maksudnya kenapa dipanggilnya adik. Nah,
Yang mengkhawatirkan bagi Anatapindika, Bapak Ibu sekalian, adalah anak laki-lakinya yang bernama Kala. Meskipun ayahnya, ibunya mengenal Sang Buddha Dhammasangga, kakak perempuannya mengenal Sang Buddha Dhammasangga, bahkan sudah mencapai tingkat kesucian semua. Anak laki-lakinya ini nggak pernah mau ketemu Sang Buddha, nggak pernah mau belajar Dhamma. Anatapindika berpikir, kalau anak saya terus-terusan kayak gini, membahayakan buat dirinya. Nah, Bapak Ibu suka berpikir nggak kalau anak-anaknya nggak pernah belajar Dhamma, nggak pernah ke wihara? Bukan cuma membahayakan buat anaknya loh, tapi membahayakan buat juga Bapak Ibu sekalian. Ya, memang nggak ada orang Tegal, ibunya Buddhis, bapaknya Buddhis, anaknya bukan Buddhis. Ketika meninggal, dialih keyakinan oleh anaknya. Ada nggak? Ada. Mau kayak gitu? Lagi ngenjot-ngenjot, dalam nama Yesus, mati. Nggak ikhlas, nggak rela. Ayo, pikirannya nggak tenang, gelisah, tahu-tahu dialih keyakinan. Ayo, yakin masuk surga kalau begitu? Ya, mau? Ya, kemarin ada umat yang tanya ketika saya SPD di satu kota, Bante, kalau nanti ketika anak saya dewasa, kemudian dia sudah mengenal lawan jenis, kemudian dia memilih yang tidak sedama, gimana Bante? Apakah harus saya arahkan untuk seagama? Ya harus, ya kan? Iya, ya harus. Kenapa? Belum lama di sebuah media sosial beredar, tetangganya Tegal ke arah timur apa? Habis itu kan ada satu wihara di pedesaan yang umatnya dari 150 lebih, sekarang sisa 5 orang. Apa yang menjadi penyebab? Orang tuanya ngerti agama Buddha, anaknya enggak diarahin. Ya kan? Kan banyak itu kantong-kantong masyarakat Buddhis di daerah Jawa Tengah di tahun 60, 70, 80, basis umatnya banyak, sekarang kritis habis. Beberapa wihara sudah tutup karena umatnya tidak ada lagi. Kenapa? Ya salah satu faktor ini. Orang tuanya Buddhis, anaknya bukan Buddhis. Ya kan? Bapak Ibu pernah berpikir kayak gini gak sih? Hah? Belum lagi kan Bapak Ibu menyenangi penceramah-penceramah yang kadang-kadang malah memberikan pandangan salah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, dan mungkin Bapak Ibu juga menyetujui pernyataan-pernyataan dari para penceramah yang mengatakan, jadi umat Buddha nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Setuju nggak? Bohong. Buktinya kan memang rajin ke wiharanya. Ini sudah awal Mei, Januari 4 minggu, Februari 4 minggu, Maret kemarin 5 minggu ya, kemudian April 4 minggu, 4, 5, 17 minggu. Ini besok minggu ke 18. Siapa yang belum bolong? Angkat tangan.
Iya, cuma 1 orang. Ini 50 orang lebih loh kalau saya hitung dari ini. Ya kan? Ya, 50 orang lebih loh ini. Masa cuma 1 orang? Kenapa nggak datang? Setuju dengan pernyataan tadi. Jadi umat Buddha nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Ayo, kemana? Ya kan? Kenapa? Itu kan sama juga kita diajarkan untuk menganut pandangan salah. Ya, kadang-kadang kan kita terpengaruh oleh pola itu. Itu kan pandangan salah. Ya kan? Kewihara kan berbuat baik. Lagi pula kalau kita berbuat baik di dalam Dhamma, agar perbuatan baik itu berkualitas, kan perlu pandangan benar. Ya kan? Bapak Ibu mau berdana. Kalau Bapak Ibu berdana, misalkan minuman seperti ini. Ya. Minumannya dananya dilemparin, boleh nggak? Boleh nggak? Ya, kan berdana itu harus dengan kedua tangan, diserahkan sendiri. Barangnya juga harus berkualitas, bukan barang bekas. Barangnya juga harus sesuai yang dibutuhkan si penerima, bukan yang tidak sesuai. Ya kan? Nah, hal-hal seperti ini kan nggak mungkin Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu cuma rebahan aja di rumah. Gimana mau punya pandangan benar dalam berbuat baik sehingga perbuatan baiknya menjadi berkualitas kalau nggak pernah ke wihara mendengarkan Dhamma, belajar Dhamma? Ya, emang bikin wihara gampang, izinnya mudah, cari dananya mudah. Kenapa kalau udah jadi nggak perlu dipakai? Hah? Kan orang mau berdana itu menyisihkan hasil kerja kerasnya biar umat itu bisa pakai wihara buat belajar Dhamma, buat praktik Dhamma. Iya kan? Coba tujuan Bapak Ibu berdana ketika Bapak Ibu dapat proposal atau informasi pembangunan wihara. Apa? Biar wiharanya cepat jadi, biar bisa cepat dipakai, ya kan? Jadi kalau udah jadi, kemudian diceramahin, gak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Ngenes gak tuh? Ya kan? Susah payah, kerja keras demi berdana, biar wiharanya cepat jadi. Udah jadi gak perlu dipakai. Betapa bodoh dan tololnya. Ya kan? Udah izinnya susah, nyari dananya susah. Ya kan? Udah jadi, oh nggak usah dipakai, biarin aja. Nah itulah. Ya. Jadi dalam hal ini banyak faktor. Peran orang tua, peran kita sebagai pemula dalam mendirikan sebuah wihara. Itu punya tanggung jawab untuk meregenerasi anak-anak kita untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan di wihara, dalam kegiatan puja bakti, dalam kegiatan belajar dan praktik Dhamma lainnya. Ya, termasuk diri kitanya juga harus terlibat aktif. Kitanya juga kadang-kadang malas ke wihara. Beberapa umat itu saya perhatikan ke bioskop rajin, ke wihara nggak pernah. Padahal ke bioskop bayar tiket 60.000 ya. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi ini peran kita sangat penting untuk menjaga keberlanjutan generasi-generasi yang akan meneruskan
Wihara yang sudah kita rintis, yang sudah ada. Jadi jangan sampai tutup habis. Ini sudah sekitar 70 orang ini kira-kira. Absen berapa? Hah? 50. Ada yang nggak ngisi berarti. Ya kan? Jadi jangan sampai 10 tahun ke depan sisa 5 orang. Bukannya nambah, ini malah berkurang. Ya, bukannya nambah, ini malah berkurang. Kenapa? Karena regenerasinya nggak berjalan. Kitanya nggak peduli dengan pendidikan dhamma buat anak-anak kita. Contohlah, tirulah Anathapindika. Dia sangat peduli kepada anaknya. Dan kalau kita lihat riwayat hidupnya Anathapindika, Bapak Ibu sekalian, sehari Anathapindika itu ke wihara sampai 4 kali, mengalahkan orang sakit minum obat. Pagi dia datang bawa dana sarapan, siang dia datang bawa dana makan siang, sore dia datang bawa minuman jus yang bisa diminum oleh Sang Buddha dan para biku selepas tengah hari. Malam dia datang buat bawa ngecek, barangkali ada biku-biku yang sakit butuh obat-obatan, dia siap untuk berdana. 4 kali kan? Ya, nah kita seminggu sekali aja susah, banyak alasannya. Ya, harus selalu meluangkan waktu. Mungkin kita berpikir, wiharanya juga masih di situ-situ aja, nggak dipindah. Minggu depan kan masih ada puja bakti. Yakin minggu depan umur kita masih ada? Yakin umur kita masih sampai minggu depan? Ya kan nggak ada yang tahu kan? Ya kan? Nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Maksimalkan makanya. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan, tapi kita kan tahu kita bakal mati. Ya kan? Nah, makanya kalau kita sadar akan hal ini, ya maksimalkanlah sisa umur yang ada dalam hal kebajikan, salah satunya giat melakukan kegiatan puja bakti. Setiap kali ada kegiatan wihara, selalu berusaha untuk hadir. Ya, umat ini juga menanyakan, kenapa ya Bante kalau udah pindah baru rajin? Ya itu karena penekanan tadi nggak pernah ada. Kenapa? Dari awalnya dibodohin, dikasih pandangan salah. Jadi umat Buddha nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Akibatnya begitu pindah agama, penekanan di sana kan ibadah. Semangat. Ya. Makanya di sini kita harus tekankan, puja bakti itu kewajiban, Tirulah Anathapindika. Ya. Jadi jangan lagi menyampaikan khotbah dhamma nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Nanti kalau wihara nggak bisa bayar listrik, emang nggak puyeng pengurus? Iya kan? Itu. Ya, jadi harus ditekankan. Ya, jadi jangan bilang-bilang lagi nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Harus ke wihara, wihara sudah ada, diperjuangkan dengan susah payah, maka harus dimaksimalkan untuk saya belajar dan praktik dhamma. Ya, jadi nanti kalau ke daerah-daerah juga harus disampaikan hal ini. Kenapa? Karena pola itu masih terus diyakini oleh sebagian masyarakat Buddhis di daerah-daerah. Sebagai akibatnya itu tadi, dari 150 sisa 5. Ya, itu masih banyak terjadi.
Ya, makanya saya menekankan dengan kisah Anatapindika ini. Lalu apa yang diupayakan Anatapindika agar anaknya mau ke wihara? Anatapindika berpikir, di dunia ini tidak ada yang tidak bisa ditaklukkan jika diberi hadiah. Ya kan? Semuanya pasti takluk kalau dikasih hadiah. Ya, kan terbukti itu. Hasil pemilu gimana? Nah, ya kan terbukti. Alasannya demi bangsa dan negara, padahal ya demi kedudukan, melanggengkan kekuasaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Anatapindika panggil si Kala ini. Kala, sini, mau nggak 1000 keping uang emas? Oh, mau dong. Tapi ada syaratnya. Apa? Kamu pergi ke wihara. Gampang. Beneran ya, Pak? 1000 keping uang emas ya? Iya. Maka dia pun berangkat ke wihara. Sampai di wihara ya, dia cari tempat, bukan buat mendengar khotbah Sang Buddha. Dia cari tempat buat tidur. Ya, jadi sepanjang malam itu dia tidak mendengarkan khotbah Dhamma, tidak meditasi. Yang dia lakukan hanya tidur. Tapi Anatapindika sudah senang mengetahui anaknya berangkat ke wihara. Meskipun dengan iming-iming 1000 keping uang emas. Nah, begitu pagi menjelang, Anatapindika pergi ke dapur. Tukang masaknya, masak yang enak-enak buat Kala. Kesukaan dia. Saya senang anak saya mau ke wihara. Ya, tukang masak-masak. Ketika Kala pulang, Anatapindika sudah menyambut di gerbang rumah. Ayo masuk-masuk anakku. Sudah disediakan makanan kesukaanmu. Sudah dimasak makanan enak-enak. 1000 kepingnya mana, Pak? Makan dulu lah, 1000 keping dulu. Saya tidak mau makan kalau 1000 keping belum diserahkan. Maka Anatapindika pun menyerahkan kantong berisi kepingan uang emas kepada si Kala ini. Baru Kala ini mau makan. Nah, sudah senang meskipun anaknya tidur di wihara. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, di hari-hari berikutnya Anatapindika panggil lagi si Kala. Kala, sini. Apa Pak? Ke wihara lagi. Tapi harus naik nih bonusnya. Ya, nanti Papa kasih 10.000 keping uang emas. Beneran 10.000? Ya bener. Ke wihara, kamu hafalkan 1 kalimat Dhamma dari Sang Buddha. Wah, gampang, cuma 1 kalimat Dhamma. Maka dia pun berangkat ke wihara. Duduk paling belakang. Dia pikir kan gampang, cuma ngapalin 1 kalimat Dhamma. Nah, Sang Buddha Maha tahu. Sang Buddha tahu bahwa Kala ini tujuannya ke wihara untuk itu. Maka oleh Sang Buddha dibuat tidak mengerti itu. Karena nggak ngerti-ngerti, Kala duduknya merangsek maju. Dari belakang maju 1 baris. Belum ngerti juga, maju lagi 1 baris. Belum ngerti juga, maju lagi 1 baris. Terus maju sampai tengah. Belum ngerti juga, maju lagi 1 baris. Belum ngerti juga, maju lagi. Sampai akhirnya tanpa sadar dia sudah ada di depan Sang Buddha. Dan ketika dia sudah ada di hadapan Sang Buddha membuatnya mengerti ajaran Dhamma. Hingga Kala pun mencapai kesucian Sotapanna. Ya, hingga Kala pun mencapai kesucian Sotapanna. Keesokan harinya ketika hari sudah menjelang pagi, Kala mendampingi Sang Buddha pindah patah ke rumah Anatapindika.
Ya, Pindapata itu berasal dari dua kata. Ada spidol nggak? Karena beberapa kali kesempatan saya perhatikan penulisannya masih banyak yang salah. Termasuk para biku juga nulisnya salah. Bukan ini, bukan yang ini, tapi yang ini. Ya, ini artinya bongkahan makanan. Ini jadi kata benda. Artinya bongkahan makanan atau bungkusan makanan. Ini kata kerja pata yang ini. Ini artinya yang dijatuhkan atau yang dipersembahkan. Jadi bungkusan atau bongkahan makanan yang dipersembahkan atau dijatuhkan kemana? Ke sini, ke dalam pata. Pata ini kata benda. Maksud? Ya, jadi kalau istilah penulisan Pindapata ya ini. Kata benda dan kata kerja. Paham ya? Jadi jangan salah lagi, jangan patahnya pakai yang ini, keliru. Ya, keliru. Kan masih banyak yang pakai ini kan? Iya. Ya. Jadi ada patah T1 itu adalah kata kerja. Patah T2 itu adalah kata benda. Ya, jadi jangan keliru lagi tuh. Kan kalau ada Bepia suka ada Pindapata di sini. Itu kan caption-captionnya harus diperhatikan tuh oleh admin Pacebuk. Nah, admin Instagram. Ada Instagramnya kan ya? Ya. Nah, tukang fotonya juga nanti kalau upload ngetek juga harus. Ya, jadi mengarah kepada Sang Buddha. Bahkan kala membawakan pata mangkuk makannya Sang Buddha. Nah, dalam perjalanan itu kala udah cemas nih. Gelisah dia. Aduh, jangan-jangan nanti di depan Sang Buddha Papa Anathapindika menyerahkan 10.000 keping uang emas kepada saya. Semoga enggak. Ya, nanti saya juga ketahuan nih, kewiharanya gara-gara 10.000 nih. Ya. Maka begitu tiba di Anathapindika sudah menyambut di gerbang. Dia berseri-seri, senang. Anaknya kali ini mendampingi Sang Buddha. Maka begitu semakin dekat, dia panggil pelayannya, sini 10.000. Serahin, nih kala 10.000. Nah, akhirnya Sang Buddha menanyakan, ada apa ini? Bante, beberapa hari lalu saya nyuruh kala ke wihara dengan iming-iming 1.000 keping uang emas. Begitu dia pulang Bante, dia belum mau makan kalau belum diserahin 1.000 keping uang emas itu. Nah, kemarin sore saya panggil lagi untuk ke wihara lagi. Nah, makanya begitu sekarang dia pulang saya udah siapin dan saya serahin dulu nih 10.000 kepingnya. Kemudian Sang Buddha menjelaskan, Anathapindika, kala yang kemarin dengan yang hari ini sudah beda. Kala yang kemarin bukan lagi kala yang seperti hari-hari sebelumnya. Ya, kala yang hari ini bukan lagi kala yang seperti hari-hari sebelumnya. Kala yang ada di hadapanmu sekarang adalah kala yang sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Jadi bagaimana seorang orang tua itu punya tanggung jawab, bukan cuma memberikan pendidikan duniawi, tapi juga memberikan pendidikan dhamma kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya punya bekal hidup sesuai dengan dhamma ajaran Sang Buddha. Saya sering mengumpamakan juga demikian.
Kalau bapak ibu pergi jalan-jalan anaknya nggak ikut, pasti kalau bapak ibu mampir ke toko oleh-oleh beli, yang dipikirin buat siapa? Buat anak. Ya, mungkin tadi kan katanya mau pada ke Semarang, pasti nanti pulang bawa bandeng presto, bawa kue mochi, ya kan? Buat siapa? Pasti buat anak, ya kan? Lah, kalau makanan kan nggak awet, hari ini dimakan besok pagi udah dibuang. Itu aja inget buat anak. Kenapa dama nggak inget buat anak? Ya kan? Makanan yang nggak awet, yang cuma lewat tenggorokan mulut kemudian dibuang, bapak ibu ingat. Kenapa dhamma yang menjadi pegangan bapak ibu sebagai umat Buddha nggak ingat juga untuk diberikan kepada anak-anak? Ya, sekarang kalau ditanya dana yang paling tinggi itu apa? Berdana dhamma kan? Udah tahu kan? Tapi kenapa nggak dilakukan? Kenapa nggak dilakukan? Berdana dhamma itu dana yang paling tinggi. Kenapa nggak dilakukan? Minimal di dalam keluarga. Nah, kalau Katina bapak ibu juga suka nyanyi Hari Katina. Wahai para upasaka serta upasika semua, bantulah anggota sangga menyebarkan Buddha Dhamma. Itu dari tahun 70-an lagu itu sudah ada. Tapi makin kesini umat Buddha makin habis. Jadi cuma nyanyi doang selama ini itu. Terapannya nggak pernah ada itu. Ya, jadi minimal jadilah Dhamma Duta dalam keluarga. Buat anaknya, buat suaminya, buat istrinya, buat cucunya, biar mereka juga mengenal Dhamma. Ya, biar mereka juga mengenal Dhamma. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan seperti tadi, kala kok gampang sekali ya. Jadi Sotapana. Belum lagi kasus-kasus yang lain yang kita temukan di dalam Dhammapada Atthakatha, cerita-ceritanya kan banyak sekali itu. Orang datang ke wihara sebenarnya tujuannya mau maling, mau mencuri. Tapi ketika dia sudah sampai di wihara, mendengar Dhamma, malah dia insaf, nggak mencuri, bahkan mencapai Sotapana. Ada kan ceritanya itu kan? Ya, kenapa? Kok bisa berubah? Nah, di dalam Sususati Sutta, kitab suci Anggutara Nikaya kelompok 6 disebutkan ketika seseorang itu melakukan aktivitas mendengarkan Dhamma, ada sikap yang dia lakukan sehingga itu membuat dia masuk ke jalan pasti kebenaran. Ada perilaku, ada aksi yang dia lakukan. Apa perilakunya, apa aksinya? Anggutara Nikaya kelompok 6. Berarti ada 6 sikap, ada 6 perilaku yang dilakukan oleh orang itu sehingga dia mampu memahami Dhamma dengan baik. Yang pertama adalah Desyamane Sususati. Ya, dia ingin mendengarkan. Jadi ada niat yang memang ingin mendengarkan Dhamma. Ya seperti sekarang nih SPD. Ya, kan udah dari tanggal berapa? 22. Ya kan? Hampir setiap malam ada kan? Nah, ya, diniatkan. Diniatkan. Untuk apa? Datang. Untuk hadir. Enggak mudah loh.
mencari penceramah itu jangan dikira gampang itu, apalagi di masa SPD begini. Iya. Itu jinjing aja kalau saya komenin statusnya dia lagi ngeliput SPD, rame ya. Iya, sayang Banteng nggak datang katanya. Ya kan, karena saya harus ke kampus setiap hari Selasa, Rebo, Jumat. Jadi mau nggak mau ya susah, saya nggak bisa pergi-pergi banyak-banyak. Ya, malah kalau Rebo Jumat tuh dari pagi, pulangnya sore. Minggu lalu tuh pergi 6:30, pulang jam 7 kurang seperempat. Iya, makanya kalau Bapak Ibu lihat sekarang saya kurusan, kalau pagi-pagi berangkat saya nggak sarapan. Ini cuma makan siang, kadang makan siangnya ke Cetia yang ada di Depok, kadang-kadang juga minta yang nganterin saya nyari ke kantin. Ya biar pinteran dikit, belajar lagi. Ya, nah jadi ada niat. Besok pagi kan saya masih ngisi. Besok malam kan masih ada lagi. Saya pikir malamnya nggak ada gitu kan. Ternyata masih ada lagi. Ya diniatkan untuk selalu hadir. Kenapa? Biar masuk ke jalan pasti kebenaran. Ya, kan kadang-kadang kita mungkin punya cita-cita. Kalau seandainya di zaman Buddha Gotama ini, dalam kehidupan ini saya belum mencapai kesucian, semoga nanti di kehidupan akan datang, di zaman Buddha Metteyya saya lahir kembali jadi manusia dan bisa mencapai kesucian. Banyak umat yang beraspirasi seperti itu. Nah makanya kan kalau memang itu terrealisasi, dari sekarang harus dibuat kondisinya. Lah kalau sekarang males-malesan ke wihara, gimana di zaman Buddha Metteyya bisa lahir jadi manusia? Salah-salah zaman Buddha Metteyya lahir kembali jadi kodok. Ya, apa jadi batibul nanti? Harus dibuat kondisinya kan, kita memahami kan sebab akibat kan, ada sebab-sebab yang kita buat sehingga mengkondisikan akibat-akibat yang muncul. Lah kalau sekarang sebab-sebabnya nggak dibuat, ya akibat-akibatnya juga tidak akan terkolerasi, tidak akan ada kesesuaiannya. Ya makanya harus dibuat. Ada niat untuk mendengar dhamma, ada niat untuk belajar dhamma. Nah, yang kedua adalah sotang oda hati, menyimak. Jadi kalau tadi kan begitu mendengar ada khotbah, pengen berangkat gitu, pengen mendengar. Nah sekarang udah sampai di tempat khotbah, menyimak dengan baik apa yang disampaikan. Ya, memang umat Buddha itu unik. Jauh-jauh ngundang biku, ngundang penceramah. Bikunya udah ceramah, suka bikin ceramah sendiri. Ya, biarin aja kanan kirinya ngajak ngobrol, depan belakangnya ngajak ngobrol, biarin, nggak usah dibales, nggak usah dijawab, fokus dulu mendengar khotbah yang disampaikan. Ada WhatsApp masuk, biarin dulu. Ada telepon masuk, biarin dulu. Ya, jangan langsung direspon, dibales. Jangan langsung juga bikin status SPD Metta Wihara misalkan. Karena kadang-kadang begitu. Ya. Fokus dulu lah mendengar khotbah yang disampaikan. Menyimak dengan baik biar masuk ke jalan pasti kebenaran. Kan sering disebutkan mendengar dhamma atau belajar dhamma itu bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Belajar dhamma itu bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Nah kalau sekarang ada pembabaran dhamma kita tidak menyimaknya dengan baik, ya gimana mau bijaksana? Salah-salah di kehidupan akan datang karena tidak fokus, tidak menyimak dengan baik, itu menjadi kondisi buat kita lahir kembali di alam yang menderita. Kenapa? Menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar.
Atau mungkin lahir kembali jadi manusia tapi jadi orang bodoh. Ya, lahir kembali jadi manusia tapi jadi orang bodoh. Ya, ini yang kedua, menyimak. Yang ketiga adalah anyang atang upatapati, mengarahkan pikiran untuk memahami. Kan sementara proses kita mendengar, bisa saja bentuk pikiran itu muncul, keinginan-keinginan itu muncul, pemikiran-pemikiran itu muncul. Oh, nanti habis SPD saya mau makan susu jahe. Nah, saya sudah dapat omongan-omongan tuh. Makanya ya kan, terus nih muncul terus, saya kesana kesini, nanti susu jahenya makannya pakai pisang goreng. Ayo nanti susu jahenya makan sama sate kambing. Ayo terus kan, bercabang terus. Semoga belum kehabisan, semoga bantainya ceramahnya cepet. Kan pikiran tuh bercabang terus kan. Nah, itu kita potong, sama seperti kita meditasi. Ketika bentuk pikiran apapun muncul, buang. Kembali lagi untuk menyimak. Bentuk pikiran apapun muncul, buang, kembali lagi untuk menyimak. Jangan malah terus-terus dibiarin dah. Ya nggak selesai-selesai nanti. Kan kalau kita sudah berpikir jelek, kecenderungan bentuk pikiran jelek berikutnya akan lebih kuat munculnya. Ya kan? Bercabang terus, bercabang terus, bercabang terus. Nah, makanya seperti tadi, kenapa dalam sekejap mendengar dhamma itu bisa langsung mengerti, bisa langsung memahami? Karena memang proses meditatifnya ada. Ya, jadi benar-benar mengarahkan pikirannya untuk memahami. Ya, ini yang ketiga. Nah, yang keempat adalah atanggan hati, menangkap makna dari apa yang disampaikan. Ya, tentu makna ini akan bisa ditangkap kalau kita dari tadi menyimak. Bentuk pikiran jelek, bentuk pikiran ingin itu dibuang, kembali lagi untuk menyimak. Maka kita akan mampu menangkap maknanya. Apa maknanya? Kewihara, ya kan? Belajar dhamma, gak cuma sekedar berbuat baik, tapi butuh pandangan benar dalam melakukan kebaikan, ya kan? Ya, dia harus fokus, harus benar-benar mendengarkan dengan baik. Yang kelima adalah anatang rincati, membuang apa yang bukan makna. Ada makna yang harus diambil, ada makna yang harus dibuang. Kenapa? Yang dibuang itu yang tidak bermanfaat. Yang diambil itu, yang ditangkap itu yang memberi manfaat buat perkembangan kemajuan batin. Ya, mungkin ketika khotbah disampaikan ada cerita-cerita yang sifatnya humor, itu cuma selingan. Jadi bukan fokus ke humornya, bukan fokus ke lucu-lucunya. Ya, ada seorang ibu di tempat saya, sekarang sudah meninggal, tapi dulu sering dapat undangan. Kan di Jakarta dulu sebelum pandemi, ya tahun-tahun 2018 ke bawah kan banyak talk show, sebentar-sebentar talk show, sebentar-sebentar ada talk show, ada damatok di gedung ini, di gedung itu. Nah, sering dapat undangan. Dia ada yang mendanai undangan tersebut, kadang-kadang lewat saya. Bantai, ini ada undangan free, mau enggak? Ya, saya kasih ke pengurus. Nah, ibu ini suka ikut. Ya, ikut dia meskipun sudah saat itu umurnya sudah 70 lebih lah, mendekati 80, tapi dia masih rajin ke wihara. Ya, dulu awal-awal saya baru jadi biku,
Dia pikir saya nih kayak biku-biku lain gitu, sakti. Anaknya sakit, cucunya sakit, dia bawa ke wihara, suruh saya jampein. Ya. Tapi seiring waktu dia ngerti, oh ternyata Bante itu bukan dukun. Ya. Nah, dia ikut talk show ke Jakarta, berangkat. Biasa sewa mobil. Ya, bis 3 per 4. Ini besok yang Siddhartha the Musical juga saya dapat tiket 50. Ada umat yang donasi, yang 30 sudah habis, yang bronze, yang silver, yang 20 saya belum kasih ke umat. Ya. Nah, besoknya begitu dia pulang selesai talk show, dia dana makan siang, saya tanya, "Mak, kemarin ke talk show ya?" "Iya Bante." "Ceramah apa?" "Bantenya." "Hehehe, bantenya lucu." Dia kira biku itu stand up komedian kali. Ya, jadi buang yang bukan maknanya, tangkaplah yang menjadi makna damanya. Ya, jadi itu humor-humor itu cuma selingan. Jadi jangan fokus ke humornya, tapi fokus ke ajaran damanya. Ya, ini yang kelima. Nah, yang keenam, anulomikaya kantia samanagato, mengadopsi kepercayaan yang selaras dengan dhamma. Ya, seperti tadi dari awal kan saya sudah mengatakan ada pandangan salah yang sering disampaikan oleh para dharma duta. Jadi umat Buddha nggak perlu ke wihara, buang itu. Jangan lagi dipakai konsepsi itu. Jadi umat Buddha ya harus ke wihara, wihara sudah ada. Kan kita nggak perlu seperti Petapa Gotama kan harus menyiksa diri 6 tahun sengsara di hutan Urwela. Dhamma sudah diajarkan dengan sempurna. Maka tugas kita hanya tinggal mempelajari dan melaksanakan. Kalau ditanya, pengen jadi arahat nggak? Pengen. Sering ke wihara nggak? Males. Kapan mau jadi arahat kalau nggak pernah ke wihara? Ngimpi. Ya, kan banyak umat tuh begitu. Cita-citanya tinggi. Ditanya, meditasi berapa jam sehari? Gak pernah. Iya kan? Wesak atas sila enggak? Enggak. Itulah. Ya, jadi harus dibuang apa-apa yang memang tidak selaras dengan dhamma. Jangan diambil, jangan diadopsi. Tapi ambillah, adopsilah hal-hal yang selaras dengan ajaran Sang Buddha. Hal-hal yang sesuai dengan dhamma. Ya, kan saya memotivasi Bapak Ibu sekalian ini untuk mengubah pola pikirnya, mengubah mindsetnya, mengubah pandangan salahnya yang lama, agar Bapak Ibu punya semangat memaksimalkan wihara yang sudah ada, memungsikannya untuk tempat belajar dan melaksanakan dhamma dengan baik. Ya, dengan kesungguhan. Nah, ini kenapa kok cepat sekali bisa mencapai kesucian? Karena memang sikap ini dilakukan ketika akan mendengar dhamma, niatnya muncul. Saat mendengar dhamma, menyimaknya dengan baik, ya, meditatif, maknanya dipahami, yang bukan maknanya dibuang, diarahkan untuk selaras dengan ajaran Sang Buddha, selaras dengan dhamma. Ya, jadi kalau memang punya niat luhur, pengen kembali ketemu dengan ajaran Sang Buddha, pengen lahir kembali jadi manusia, selalu bertemu dengan dhamma, ya dari sekarang harus rajin-rajin belajar dan melaksanakan dhamma. Ya, karena itulah kuncinya. Kan sebab akibat. Akibatnya apa? Ya sebabnya harus dibuat yang sesuai. Ya. Nah, di dalam Dhammapada
piti sukang seti wipasanena cetasa Arya pawadite dame sada ramati pandito. Ia yang hidup sesuai dengan dhamma, hidup bahagia dengan pikiran tenang. Orang yang bijaksana selalu bergembira dengan ajaran yang dibabarkan oleh para mulia. Ya, semoga ini menambah wawasan pengetahuan Bapak Ibu sekalian dan dapat dipraktikkan dalam keseharian. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawan sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat malam Bante, nama saya William. Saya ingin bertanya, pada saat saya bermeditasi, kalau pada saat muncul pikiran-pikiran yang seneng, yang tidak mengenakan, saya berusaha untuk mengeluarkan pikiran itu keluar, kayak melepas gitu loh Bante. Apakah itu benar? Pikirannya yang seneng apa yang tidak mengenakan? Tadi kan kalau yang pikiran seneng saya lepas. Saya mencoba melepas itu. Kayak saya berdana kan melepas. Saya usahakan itu yang pikiran yang gambaran-gambaran di dalam pikiran saya itu saya lepas, menghilang begitu. Saya dipaksa untuk keluar dan menghilang seperti itu. Ya nggak usah memberi perhatian, bukan dilepas. Nggak usah memberi perhatian. Oh. Ya, nggak usah memberi perhatian. Cukup tahu ada bentuk pikiran yang muncul. Setelah itu nggak usah diberi perhatian. Kalau seperti itu kadang-kadang saya malah larut dalam itunya, malah jadi tambah ngantuk seperti itu. Kamu meditasi objeknya apa? Saya yang diajarin yang anapanasati ya biasanya, yang nafas-nafas. Ya yang kamu lakukan, jangan nanya ke yang lain loh, kamu yang praktik kok. Ya saya yang setahu saya ya itu anapanasati, fokus ke nafas itu. Pada saat fokus nafas, saya fokus. Setelah nafas itu hilang, nah itu langsung keluar gambar-gambar seperti itu. Agar saya fokus kembali kan, saya harus tarik nafas, tapi gambaran itu terus mengikuti begitu, kayak seperti masuk ke dalam gambaran itu. Jadi saya usahakan untuk supaya hilang, saya usahakan dia keluar gitu. Saya keluar dari gambaran itu sendiri seperti itu. Kalau dipaksa melepas apa enggak? Setelah saya coba itu hilang terus kembali ke nafas. Nah pikiran ini tiba-tiba langsung kayak kebingungan seperti itu loh. Nah itu karena ditekan gitu kan. Cukup diketahui lalu kembali lagi ke objek, nggak usah terus diamati. Apakah dilepas, apakah ditarik, nggak usah dijadiin beban. Cukup tahu, oh saya lagi meditasi, oh ada pikiran ingat si A, si B, si C. Kembali ke objek. Udah, nggak perlu, oh saya harus lepas, saya harus lepas. Lepas. Apa yang dilepas? Oh ya, terima kasih Bante. Ya, kembali aja ke objek, cukup tahu aja. Oh saya terlalu jauh nih mikirnya, kembali lagi ke objek. Ya, ini nggak usah tegang gitu. Jadi kalau kamu mikirin lepas jangan, nanti malah terlalu tegang. Ya cukup tahu aja, oh ada bentuk pikiran yang muncul, kembali lagi ke objek. Ada bentuk pikiran yang muncul, kembali lagi ke objek. Ya, terima kasih Bante. Baik, barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Hal tadi yang dibahas itu yang misalkan satu keluarga itu yang agamanya beda, itu kan kalau sudah terjadi di keluarga itu agamanya lain, itu cara memasukkan dhamma dalam kehidupan sehari-harinya gimana gitu Bante? Kasih. Ya sebenarnya kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kita itu tidak terlalu memahami
kehidupan Sang Buddha. Setelah pencerahan, dia kan kembali ke Kapilawastu. Ngapain? Bukan karena kangen sama Yasodhara, beliau ingin mengajarkan Dhamma kepada keluarganya. Ya kan? Yasodhara akhirnya jadi bikuni, mencapai arahat. Rahula jadi biku, mencapai arahat. Ya kan? Bentuk tanggung jawabnya. Raja Sudodana jadi arahat, ya kan? Saudara-saudaranya yang lain, sepupunya yang lain jadi arahat, jadi biku, ya kan? Nah, disitulah makanya kita tuh tidak memahaminya dengan baik dan benar. Sehingga apa? Seolah-olah pewarisan Dhamma ini kepada keluarga nggak pernah ada dalam ajaran Sang Buddha. Padahal kan jelas sekali itu. Makanya pengajaran Dhamma itu harus diberikan sedini mungkin. Ya, sedini mungkin. Pacaran, ketemu di wihara, merit, pemberkatan di wihara. Habis itu hilang, nggak pernah ke wihara, alasannya sibuk, udah punya keluarga. Hidup sendiri punya masalah nggak? Punya masalah nggak hidup sendirian? Hidup berdua, masalahnya kan jadi double, ya kan? Kewihara kan ibarat kita itu seperti vaksin, mencegah jangan sampai stres berat menghadapi kehidupan, ya kan? Kenapa? Sudah hidup berumah tangga nih, pasti masalahnya lebih banyak daripada hidup sendirian. Setahun 2 tahun setelah menikah datang lagi masalah satu, punya anak, ya kan? Jangan dikira nggak nambah masalah itu, ya kan? Nah makanya untuk bisa menghadapi, memanage problem kehidupan, ya kita harus sering ke wihara belajar Dhamma. Nah kalau sekarang yang sudah kesono kesini, apa yang harus kita lakukan? Ya tetap nilai-nilai Dhamma itu harus kita sampaikan. Kalau lagi pulang, ya ceritalah tentang wihara, ceramah-ceramah Dhamma yang masih diingat. Iya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan mereka pun begitu kan? Mereka pun begitu kan? Iya kan? Makanya ibu-ibu yang arisan mungkin kumpul-kumpul sama teman-temannya, ya cerita-cerita sedikit lah wihara itu. Saya teman-teman kuliah saya kalau saya cerita tentang agama Buddha, mereka tertarik sekali. Oh baru tahu saya, oh baru tahu saya. Iya, mereka tertarik. Ini nanti minggu depan saya mau jalan-jalan ke candi-candi. Saya bilang, Bante, di Solo nginepnya di mana? Ya, tadinya sih saya mau bawa-bawa nginep-nginep di wihara. Tapi saya nggak enak juga, takut mereka cepat-cepat tercerahkan. Saya bilang, ya nanti apa? Di Jogja kita nginep ya di Wisma TNI lah, karena ada teman yang adiknya di sana. Nah begitu masuk ke Solo karena mau sampai ke Cetossukuh di kaki Gunung Lawu, udah nanti daripada cari penginapan di wihara aja ya. Memang boleh Bante, pengurusnya udah nawarin. Dan makanya tadi saya sambil pulang dari Semedo itu saya kontak. Saya mau nginep, saya buat teman saya. Mereka pengen tahu tidur di wihara kayak apa. Ya kan kadang-kadang begitu kan, live in kan perlu dilakukan kan untuk mengenal lebih jauh. Ya, itu. Ya setidaknya ya mereka tidak antipati. Kan kadang-kadang kebencian itu diajarkan kan. Mereka tidak antipati. Ya, tidak antipati gitu, tidak kemudian ya apalagi nanti ketika kita sudah tua, mereka mengalih keyakinan kita. Itu semoga tidak terjadi. Ya makanya kalau yang muda-muda ini, ya seperti tadi saya bilang, ketemu di wihara, pemberkatan di wihara, setelah itu jangan menghilang. Karena tetap harus belajar Dhamma, harus belajar Dhamma, harus belajar Dhamma. Kewajiban hidup sebagai manusia kan masih tetap berjalan. Ya kan, problem kehidupan masih tetap muncul.
Solusi kita apa? Dhamma. Ya kan? Duka sebab duka, lenyapnya duka, jalan untuk melenyapkan duka kan diajarkan dalam agama Buddha. Ya. Nah, sehari-hari kita bertemu dengan problem duka kan? Persoalan-persoalan hidup. Ada sebab-sebabnya nggak yang muncul itu? Ada, kan kita terus berpedoman ini. Jadi jangan sampai setelah menikah menghilang. Ya sadari, dulu hidup sendiri aja saya banyak masalah. Sekarang saya hidup berdua, masalahnya nambah nih. Saya harus lebih banyak lagi belajar Dhamma. Bukan malah malas belajar Dhammanya. Kenapa? Karena saya butuh imunisasi, butuh vaksin yang bisa mengurangi tekanan dari problem kehidupan yang muncul dengan Dhamma. Ya, begitu. Ya, jadi untuk menjaga ya 40-50 tahun ke depan wihara, meta wihara harus tetap ada kan. Ya kitanya boleh nggak ada, tapi yang memungsikan, yang mengelola, yang mengurus dari sekarang ya harus kita kondisikan. Ya kan? Iya. Harus menggiring putra-putrinya belajar Dhamma.